Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan Ibu Ulfa sebagai dosen pengampu mata kuliah pemodelan. Di sini kami dari kelompok 3 RW akan mempresentasikan terkait downstream agrobisnis sistem pengolahan tahu di sentra produksi tahu Gunung Sulah, tepatnya itu di Bandar Lampung. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Wiliana Triandini Nainggolan, saya sendiri Launa Revani Burginting, dan Perawati Siahaan. Baik, di sini ada latar belakang yang di mana Indonesia sebagai negara agraris mengembangkan sektor pertanian yang terhubung erat dengan industri hilir, yaitu salah satunya yaitu industri tahu, di mana di Bandar Lampung, khususnya di Gunung Sulah, terdapat sentra industri tahu rumah tangga yang besar. Tahu sebagai produk olahan kedelai memiliki nilai gizi tinggi dan permintaan pasar yang stabil. Untuk meningkatkan efisiensi produksi, diperlukan visualisasi proses melalui flowchart guna memahami alur kerja. Next. Di sini ada tujuan dan manfaat, di mana tujuannya yang pertama, mengidentifikasi dan memahami tahapan proses produksi kerip tahu yang dilakukan di Provinsi Lampung. Yang kedua, menyusun model sistem hilir dalam bentuk diagram alir yang menggambarkan alur produksi tahu. Untuk manfaatnya, yang pertama ada untuk mahasiswa, yaitu satu, memperdalam pemahaman tentang konsep dan praktik agroindustri, khususnya proses produksi makanan olahan tradisional. Yang kedua, melatih kemampuan analisis proses produksi secara sistematis menggunakan flowchart. Manfaat bagi industri, yang pertama, membantu pelaku industri memahami dan mengoptimalkan proses produksi untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Kedua, mempermudah penerapan sistem pengendalian mutu dan perbaikan proses produksi. Next. Untuk gambaran umum produk agroindustri kami yang yaitu tahu, yang di mana tahu adalah pangan populer Indonesia yang berbahan dasar kedelai yang diolah melalui perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, dan penggumpalan sebelum dicetak menjadi tahu putih. Yang di mana produk ini kaya protein nabati, murah, serta dapat menjadi alternatif pengganti daging. Usaha tahu berperan dalam membuka lapangan kerja, terutama di industri rumah tangga dan produksinya lebih ramah lingkungan dibandingkan protein hewani. Tahu juga memiliki nilai budaya karena hadir dalam beragam hidangan sehari-hari. Untuk sistem hilir tahu mencakup pemilihan kedelai, pencucian, perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, pemotongan, pengemasan hingga penyaluran ke pasar untuk kemudian diolah konsumen menjadi berbagai sajian seperti gorengan, tumisan, sup maupun lauk pauk sehari-hari, sehingga menjadikan salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Next. Selanjutnya itu ada model sistem dalam bentuk flowchart, di mana banyak sekali model dalam bentuk flowchart yang kita ketemui, yaitu antaranya itu ada flow direction simbol, terminator simbol, konektor sim- simbol juga, prosesi simbol, simbol manual operation, simbol decision, simbol input output, simbol manual input, simbol preparation, simbol prefine process, simbol display, simbol disk and online stores, simbol magnetic tape unit, simbol patch card, dan simbol dokumen, di mana simbol-simbol tersebut memiliki manfaat dan fungsi yang berbeda-beda dalam dalam flowchart proses produksi produk tersebut. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari produksi tahu di Bandar Lampung, di mana yang pertama itu ada pengadaan bahan baku dan pendukung, di mana proses produksi tahu ini diawali oleh perusahaan dengan melakukan pengadaan bahan baku utama dan bahan pendukung. Bahan pendukung diperoleh dari dua sumber, yaitu peternak sapi yang memasak whey melalui pabrik whey hingga disalurkan ke agen, serta industri petrokimia yang memproduksi plastik PP sebagai bahan kemasan melalui pabrik kemasan plastik dan agen distribusi. Sementara itu, bahan baku utama berupa kedelai disediakan oleh petani yang membudidayakan tanaman kedelai ataupun melakukan panen sendiri.
Nah, seluruh bahan baku tersebut kemudian dikumpulkan dan dipersiapkan sebagai dasar untuk menjalankan proses produksi selanjutnya. Kemudian masuk ke tahap sortasi, di mana kedelai yang masuk ke unit produksi ini tidak langsung diolah, melainkan disortasi terlebih dahulu. Pada tahap ini digunakan metode sortasi, yaitu memilih dan memisahkan biji kedelai yang sehat dari biji yang rusak atau busuk. Kemudian lanjut, kedelai direndam dalam air bersih selama kurang lebih 4-7 jam. Nah, lama perendaman ini menjadi bagian dari frekuensi proses yang perlu diperhatikan. Bila perendaman terlalu singkat, biji kedelai tidak cukup lunak untuk digiling. Tetapi bila terlalu lama, kedelai bisa menurun kualitasnya. Nah, selama proses perendaman berlangsung, dilakukan pembuangan air kotor hasil rendaman agar tidak mencemari kedelai yang akan diolah. Kemudian lanjut masuk ke penggilingan kedelai. Jadi kedelai yang udah direndam tadi kemudian digiling menggunakan mesin giling Honda GX 200. Mesin ini berfungsi untuk menghancurkan biji kedelai menjadi bubur halus dengan tekstur merata. Kemudian masuk ke proses perebusan. Jadi bubur kedelai hasil gilingan tadi dilakukan perebusan di dalam drum seng yang diletakkan di atas tungku berbahan bakar kayu. Perebusan ini dilakukan selama 10-20 menit sesuai dengan pengaturan frekuensi waktu perebusan agar panas merata dan tidak berlebihan. Kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kain sifon putih. Nah, pada tahap ini, sari kedelai ini dipisahkan dari ampas tahu. Sari kedelai yang dihasilkan akan menjadi bahan utama dalam pembentukan tahu. Kemudian dilakukan proses penggumpalan di mana menggunakan metode koagulasi, yaitu dengan menambahkan whey sebagai koagulan. Nah, penambahan ini menyebabkan protein kedelai menggumpal membentuk endapan padat, sementara cairan di bagian atas akan terpisah. Cairan jernih ini dibuang agar endapan tahu lebih bersih dan siap untuk dicetak. Kemudian dilakukan pemisahan gumpalan tahu yang terbentuk. Kemudian dipisahkan dari sisa cairannya dengan metode pemerasan sederhana. Tapi ini bertujuan untuk mengurangi kadar air berlebih sehingga tahu menjadi lebih padat, kenyal, dan tidak mudah hancur. Kemudian gumpalan tahu tersebut dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang telah dilapisi kain belacu putih. Nah, proses ini dilanjutkan dengan metode pengepresan menggunakan beban batu yang menekan gumpalan agar terbentuk ukuran dan tekstur yang sesuai dengan standar. Kemudian dilakukan pengemasan produk tahu tersebut menggunakan plastik PP sebagai wadah utama. Nah, proses pengemasan ini dijalankan dengan bantuan mesin yang diatur pada frekuensi tertentu agar kecepatan dan ketepatannya tetap terjaga. Kemudian dilakukan pemasaran dan distribusi, di mana produk tahu yang telah selesai dikemas dipasarkan melalui jalur distribusi untuk menjangkau konsumen. Proses pemasaran ini dilakukan dengan cara menyalurkan produk secara langsung kepada konsumen maupun melalui perantara seperti retailer dan reseller. Kemudian akhir dari rangkaian proses produksi tahu adalah sampainya produk kepada konsumen yang kemudian mengkonsumsi tahu sebagai makanan siap saji. Dan ini adalah proses produksi secara penjabaran. Next, Launa. Oke, di mana alasan pemilihan representasi sistem dalam kelompok kami ini yaitu menyajikan visual alur kerja proses produksi dari bahan baku hingga produk akhir untuk memudahkan pekerja dan manajemen memahami tahapan serta keterkaitan proses tersebut dan memastikan setiap langkah yang kita buat itu sesuai standar yang ditetapkan supaya membantu untuk meminimalkan kesalahan dan menjaga konsistensi mutu, serta dapat mengidentifikasi titik kritis dan hambatan yang mempengaruhi efisiensi produk tersebut. Nah, hal ini akan meningkatkan kualitas dan efisiensi produk mulai evaluasi setiap tahapan, membantu tim teknis dan manajemen penelusuran sumber masalah dengan cepat, mempermudah pemahaman proses serta mendukung pengendalian mutu, dan menghambat waktu untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan daya saing industri. Next. Nah, kesimpulan dari setiap pembahasan yang telah dibahas itu ada dua, di mana sistem hilir produk tahu merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pemilihan kedelai yang berkualitas hingga produk sampai ke tangan konsumen. Dalam proses produksinya itu mencangkup pencucian dan perendaman, penggilingan, perebusan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, serta pengemasan. Setelah dihasilkannya tahu,
Lalu tahu didistribusikan melalui perdagangan maupun pasar tradisional sebelum akhirnya diolah konsumen menjadi berbagai produk hidangan. Nah, nomor 2 itu, kesimpulan nomor 2 itu ada flowchart memiliki peran penting dalam menyajikan gambaran visual yang jelas mengenai alur kerja produksi tahu dari awal hingga akhir. Melalui flowchart, pekerja maupun pihak manajemen dapat lebih mudah memahami hubungan antar proses, mempengaruhi potensi kesalahan, serta menjaga mutu produk agar tetap konsisten. Selain itu, flowchart ini berfungsi untuk menelusuri titik-titik kritis ataupun hambatan dalam produksi hingga memudahkan proses evaluasi dan perbaikan. Oleh karena itu, flowchart ini tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga mendukung efisiensi kerja, pengendalian mutu, dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, serta peningkatan daya saing industri tahu. Baik, next. Sekian dari presentasi kami. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Maaf jika banyak salah kata ataupun ucapan yang kami ucapkan. Terima kasih. Selamat malam.